Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama saya Laradian Diana dari Pendidikan Bisnis 2019 FEUNJ. Hari ini saya akan melakukan observasi dan wawancara di satu sekolah dasar di Kota Bekasi. Ini saya lakukan karena saya rasa ingin tahu dan ketertarikan saya pada perkembangan peserta didik sekolah dasar. Di samping saya sudah ada hadir Ibu Kepala Sekolah dari sekolah dasar ini. Assalamualaikum Bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Langsung saja Ibu untuk mengenalkan diri. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Afnania. Saya kepala sekolah dari SDN Aren Jaya 7 Kota Bekasi. Satu kehormatan, hari ini saya bisa membantu mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dalam menyelesaikan tugas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat untuk semuanya. Sudah berapa tahun Ibu menjabat di sekolah ini? Saya sudah sekitar hampir 5 tahun menjabat di sekolah ini sebagai kepala sekolah. Kalau di sekolah ini kurikulumnya apa yang digunakan di sekolah ini? SDN RNJ 7 ini merupakan sekolah dasar negeri di Kota Bekasi yang menggunakan kurikulum 2013. Dan sekolah ini juga merupakan sekolah SPMI yang ditunjuk oleh LPP Jawa Barat untuk mengembangkan sekolahnya melalui sistem penjaminan mutu internal. Oke, langsung masuk ke topik ya Bu. Ya, silakan. Ya, menurut Ibu bagaimana perkembangan peserta didik di sekolah ini? Perkembangan peserta didik di sekolah ini dari tahun ke tahun pastinya sangat berbeda. Dari hasil lulusannya pun berbeda-beda. Nah, tahun ini kami meluluskan 26 peserta didik dengan kemampuan yang beraneka ragam. Pertanyaan kedua Ibu, bagaimana Ibu dan para guru di sini dalam mengatasi perbedaan perkembangan peserta didik? Ya, kalau perkembangan peserta didik itu pasti berbeda-beda ya. Saya panggilnya apa ya, Mas ya? Ya, boleh. Berbeda-beda ya Mas. Jadi peserta didik itu pasti mempunyai perkembangan yang berbeda-beda. Aspek perkembangan peserta didiknya berbeda pula. Karena kalau menurut saya proses perkembangan seseorang itu merupakan integrasi dari beberapa proses. Ya pastinya dari proses biologisnya, proses kognitifnya, kemudian proses sosio emosi, ya. Itu saling berhubungan, saling mempengaruhi. Nah, dengan demikian objek psikologis perkembangan ya dia tuh kalau menurut saya perubahan yang terjadi dalam individu atau diri seseorang gitu loh. Nah, dengan beberapa faktor yang membuat seseorang itu bisa tumbuh atau peserta didik itu bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Ya, jawaban ketiga apa sih Bu manfaat dari semua yang tadi? Jawaban kali pertanyaan. Oh, ya, pertanyaan. Kalau jawaban situ ya kasih jawaban ya, jangan saya. Pertanyaan Bu. Udah coba diulangi pertanyaannya seperti apa ya? Apa sih Ibu manfaatnya? Manfaat dari semua tadi yang Ibu sampaikan. Oh, maksudnya manfaat yang bisa diambil. Ya. Manfaat yang bisa diambil dari guru maksudnya ya. Ya. Tujuannya guru atau sekolah mengetahui perkembangan peserta didiknya gitu ya. Ya banyak pastinya Mas untuk manfaat yang bisa diambil ya. Salah satunya sih manfaat besar untuk situ sebagai calon guru kan ya. Calon guru atau calon pengusaha? Bisa jadi bisa jadi dua-duanya. Nah, kalau untuk guru atau calon guru itu banyak sebetulnya dengan mempelajari atau memahami aspek-aspek perkembangan peserta didik ya. Itu guru mempermudah guru untuk dapat memberikan layanan kepada siswanya atau kepada peserta didiknya gitu ya. Ini anak satu ini kan banyak faktor. Sebetulnya ada 7 faktor di aspek di sekolah dasar ini yang bisa dilihat dalam perkembangan peserta didik. Satu itu kalau saya tidak salah ya, satu itu perkembangan fisik anak, kan fisik anak berbeda-beda. Kemudian perkembangan kognitif itu atau intelektual atau pengetahuan pasti berbeda-beda. Ada anak yang sangat cepat dalam menerima informasi atau pengetahuan, ada anak yang lambat, bahkan ada anak yang mungkin sedang-sedang saja dalam menerima informasi atau pengetahuan yang diberikan oleh gurunya. Kemudian
aspek moral juga merupakan salah satu aspek pendukung dalam perkembangan peserta didik, moral atau agama ya. Nah itu fondasi itu harus kuat sebetulnya, baik dukungan dari keluarga maupun ditambah lagi oleh sekolah memberikan itu. Kemudian aspek sosial, nah, bagaimana anak bisa berkembang, bergaul dengan teman-teman di lingkungan sekitarnya, nantinya untuk dia bisa terjun mungkin ke mana ya, ke dunia kerja mungkin dari kecil ini. Aspek itu menjadi salah satu yang mempengaruhi dari perkembangan peserta didik. Kemudian aspek itu biasanya aspek sosial ya, emosional. Aspek emosional itu anak pasti berbeda-beda. Masuk kelas 1, ada yang dari kelas 1 pengennya orang tuanya duduk di dalam kelas, tidak mau dipisahkan. Ada anak yang sudah mandiri, udah mama pulang aja, nggak usah ada di sini, biar aku sendiri. Nah, jadi ada apa namanya, ada kelebihan, ada kekurangan. Nah itu guru harus pintar dalam mencari, melihat atau mengetahui perkembangan peserta didik dan bagaimana cara menanganinya gitu loh. Nah, kemudian ada aspek, tadi udah sampai aspek emosional ya. Nah, kemudian ada aspek yang, tunggu sebentar ya, emosi, bahasa, perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa itu beda-beda. Ada anak dari kelas 1 sampai kelas 4 itu nggak bisa baca, dia hanya kenal huruf, tidak bisa menggabungkan. Tapi di kelas 5 dia bisa cepat untuk membaca, karena memang perkembangan individu seorang itu berbeda-beda ya, beda-beda, tidak bisa disamakan. Kemudian ada aspek kepribadian dan seni. Nah ini juga harus merupakan salah satu faktor atau aspek perkembangan yang harus guru bisa lihat atau guru harus ketahui. Nah manfaatnya pastinya dengan kita tahu, dengan kompetensi guru yang harus mengetahui perkembangan peserta didiknya di dalam kelas itu, guru bisa menghandle, guru bisa guru bisa mengantisipasi bagaimana nih cara ngajarin anak yang ini. Nanti anak yang lain ini, anak yang cepat nih, anak ini harus diberikan lagi tambahan ini. Ini anak ini lambat, anak ini hanya diberi tugas segini saja, nggak usah banyak-banyak, sedikit. Dengan sedikit juga kita harus memberikan enforcement kepada peserta didik supaya dia bangga gitu loh, supaya dia punya kemampuan, saya bisa kok gitu. Jadi nggak kalah juga dengan anak yang cepat, bukan anak yang lambat ya. Menurut saya seperti itu. Ya baik, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Saya mohon pamit. Terima kasih juga, terima kasih kembali. Mudah-mudahan wawancara dan observasi ini bermanfaat buat Mas ya, dengan teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.